Dalam kehidupan ini, Allah menjadikan semuanya berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang. Ada tawa, ada tangis. Ada suka, ada duka. Ada kaya, ada miskin. Ada sehat, ada sakit. Ada atasan, ada bawahan. Allah mengatakan semuanya itu ujian. Kebaikan yang kau dapatkan, kesenangan yang kau raih, itu ujian. Itu bala. Kemudian kesusahan yang engkau rasakan, kesempitan yang engkau hadapin, itu juga bala. Jadi manusia ini nggak pernah lepas dari ujian. Dari fitnah itu nggak pernah lepas. Hanya saja banyak manusia yang salah persepsi. Ketika dia sedang susah, dia mengatakan, Ustadz, ana sedang diuji sama Allah Subhanahu wa taala ya. Ana kayak gini kayak gitu. Iya, engkau sedang diuji, betul. Ketika engkau dapat rezeki lebih, engkau juga sedang diuji. Jadi nggak ada orang lepas dari ujian, nggak ada ceritanya. Ana alhamdulillah udah lulus, nggak ada. Kapan lulusnya? Nanti. Makanya Rasul SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Semua urusan dia itu baik. In asabathu sarra syakar. Kalau dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Karena kalau ujiannya kesenangan, hasil ujiannya itu bersyukur atau kufur. Dia bersyukur, maka itu baik buat dia. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau dia ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Maka itu baik buat dia. Wa laysa dzalika illa lil mu'min. Hal itu tidak dimiliki kecuali oleh orang beriman. Sehingga orang beriman itu diterima dalam sebuah perusahaan, dia bekerja, dia tahu anak sedang dalam ujian, maka dia mensyukuri nikmat tersebut. Ketika dia di PHK, ya dia sedang dalam ujian. Jadi nggak ada istilah keluar dari ujian. Ketika sakit dia diuji, ketika dia sehat dia diuji. Ketika sakit diuji, dia sabar enggak, menerima enggak. Ketika sehat diuji, dia gunakan kesehatan itu untuk ketaatan atau tidak. Makanya Allah Azza wa Jalla di surat Al-Anbiya tadi, setelah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Artinya semua yang kalian lakukan itu ada catatannya. Sehingga nggak ada, ya kalau kita bekerja kadang-kala di perusahaan ya, kita mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya bukan pekerjaan kita. Umpamanya kita ngelihat di kantor ada sampah, kita tahu ini kerjaan CS umpamanya. Tapi kita melakukan itu. Karena apa? Karena tahu Allah mengawasin dia, Allah melihat dia. Jadi seorang mukmin itu dalam semua kondisi itu baik. Maka sekali lagi hati-hati, banyak orang yang lulus ujian kesabaran tapi tidak lulus ujian syukur. Ketika susah, Masya Allah, soft pertama di masjid jemaah. Kalau kita ngelihat, jadi teman-teman ini kadang-kadang ngelihat ada kawan yang tahu-tahu di soft pertama terus ya di masjidnya, Masya Allah. Kayaknya lagi punya masalah dia tuh. Tapi kalau sudah masalahnya habis, soft kedua, soft ketiga, kadang-kala masbuk, soft terakhir sudah. Maka semuanya ujian. Jangan sampai ketika diuji kenikmatan, kita itu nggak lulus. Tapi diuji kesabaran, baru lulus. Sampai ada yang mengatakan, Ustadz, ana ini gimana Ustadz ya? Kok ana sholat malam itu kok ada masalah doang? Makanya apa antum ingin punya masalah terus gitu. Sehingga sholat malam terus gitu. Seharusnya ketika punya masalah, sholat malam sebagai bentuk curhat kepada Allah. Ketika masalahnya diangkat, sholat malam sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT. Rasulullah SAW itu sampai bengkak kakinya sholat. Padahal Islam sudah jaya pada waktu itu. Di akhir-akhir hidup beliau. Beliau ditanya, kenapa engkau melakukan ini? Bukankah dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni? Apa kata Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura. Apa enggak pantas aku menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah? Jamaah, apa sih yang Allah berikan kepada Nabi? Istana? Kendaraan-kendaraan mewah?
Beliau meninggal dunia, baju besinya itu digadaikan untuk beli gandum. Rumah beliau tetap dari sejak datang ke kota Madinah sampai beliau alaihi salatu wassalam itu meninggal dunia, tetap di rumah itu, iya, nggak direnovasi, enggak. Tapi beliau pandai bersyukur kepada Allah SWT. Karena sejatinya nikmat Allah itu banyak sekali. Ada seorang guru yang berkata kepada muridnya, berkaitan dengan ujian kesabaran dan syukur tadi. Nih guru tanya sama muridnya, akhbirni amma anta alaih. Ibrahim bin Adham berkata kepada Syaqiq al-Balkhi. Ditanya sama gurunya, bagaimana engkau menyikapi dunia ini? Kata muridnya, amma ana idza utitu akal, idza ruziktu akaltu, wa idza muni'tu sabartu. Aku kalau dapat rezeki aku makan. Kalau aku nggak dapat rezeki ya sabar. Oh gitu. Apa kata gurunya? Hakadha ta'malu kilabu balkhin indana. Anjing-anjing di kampungku di Balkh itu sama kayak gitu kerjaannya. Dilemparin makanan dia makan, nggak dikasih makan diam sabar dia. Muridnya bingung nih. Terus tanya muridnya, kalau engkau gimana? Amma ana idza utitu idza ruziqtu athartu. Aku kalau dikasih rezeki, aku berbagi sama orang lain. Aku mendahulukan, mungkin ada yang lebih membutuhkan daripada aku. Wa idza munitu syakartu. Kalau aku nggak dikasih rezeki, aku bersyukur. Kok bisa bersyukur? Nikmat Allah itu banyak, bukan cuma uang. Maka di sini kita harus memandang jemaah bahwasanya nikmat yang Allah berikan itu banyak sekali. Sehingga kalau kita dapat musibah dalam satu kondisi, ingatlah dengan nikmat-nikmat Allah yang lain sehingga kita akan pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Hadza wallahu a'lam bissawab.